lagi kita bertemu dalam ibadah online pada minggu ini. Sebelum kita melakukan ibadah kita pada hari ini, marilah kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, dan siapkan hati kita bagi doa mulai. Tuhan Bapa kami yang di surga, sebelum kami melakukan ibadah kami pada hari ini, Engkau turunkanlah anugerah dan damai sejahtera kepada kami dan ajarkanlah ibadah kami dari mula hingga akhir. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Marilah kita tutup mata, tunduk kepala, dan berdoa. Bapa kami yang di surga, sebelum kami mendengar cerita Alkitab kanak-kanak, tolonglah Engkau menyertai kami sehingga habis mendengarkan cerita Alkitab kanak-kanak. Dan juga Tuhan, apa yang kami pelajari, kami dapat memahami dan simpan dalam lubuk hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Anak-anak, saya ada soalan teka-teki. Sebanyak-banyak rumah apakah yang sangat besar hingga boleh memuatkan banyak orang di seluruh dunia? Tet, 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 tet. Oke, habis masa. Ya, jawabannya adalah rumah di surga. Nah, sesuai dengan cerita pada minggu ini, rumah di surga, maka jom kita dengar ceritanya. Pada suatu petang, seorang kanak-kanak bernama Lina duduk termenung. Dia bertanya kepada ibunya, "Ma, kalau kita mati nanti, kita pergi kemana?" Ibunya tersenyum.
lalu membuka Alkitab Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga 3, yaitu firman Tuhan Yesus sendiri. Berbunyi begini, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Lina pun membayangkan sebuah rumah yang sangat indah di sorga. Rumah itu penuh cahaya, damai, dan sukacita. Tidak ada tangisan, tiada ketakutan, dan tiada kesedihan. Dia terus mendengar ibunya berkata lagi, "Yesus sangat mengasihi kita. Sebab itu, Dia menyediakan rumah di sorga untuk semua orang yang percaya kepadanya." Kemudian, ibunya membaca lagi doa Yesus. "Ya Bapa, aku mahu supaya mereka yang Engkau berikan kepadaku ada bersama-sama dengan aku." Nah, ayat ini boleh dilihat dalam Yohanes pasal 17 ayat 24. Lina tersenyum gembira mendengarnya. Dia berkata, "Jadi Yesus mahu kita tinggal sama-sama dengan Dia selamanya." Ibu mengangguk tanda setuju. Ya, sebab itu kita perlu percaya kepada Yesus, hidup baik, dan tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, kata Ibu Lina. Sejak hari itu, Lina tidak takut lagi. Setiap malam, dia rajin berdoa. "Terima kasih Yesus, karena menyediakan rumah untukku di surga." Itulah antara bunyi doa si Lina. Anak-anak, Yesus mengasihi kita dan menyediakan tempat yang indah di surga untuk semua orang yang percaya kepadanya. Mahukah kamu tinggal di sana? Daripada cerita Alkitab ini, objektif pelajaran ada 3. Pertama, mengetahui bahwa Yesus menyediakan rumah di surga. Yang kedua, percaya dan berharap kepada janji Tuhan Yesus. Dalam Alkitab mengatakan, "Bersukacitalah sebab namamu tertulis di surga." Ketiga, belajar hidup mengasihi dan taat kepada Tuhan. Jadi anak-anak, mari percaya kepada Tuhan dan taat akan semua firman Tuhan, supaya nanti kita akan dapat tinggal bersama dengan Dia di rumah yang sangat luas dan indah itu, yaitu rumah di surga. Tuhan memberkati. Kita tutup mata, tutup kepala, dan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah selesai mendengar cerita Alkitab yang telah disampaikan pada minggu ini. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kerana Engkau telah menyertai kami dari mula sehingga tamat cerita Alkitab. Semoga apa yang kami pelajari pada hari ini, Tuhan dapat kami hayati dan simpan di dalam lubuk hati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon. Amin. Di rumah bapaku banyak tempat tinggal. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Maksudnya, dalam kerajaan syurga, tersedia ruang yang luas dan tempat yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Allah. Tuhan,
Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku tak tebus diriku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku.